Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Indah. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan di segala urusannya. Terus buat kalian yang gak baik, semoga dilancarkan rezekinya untuk melunasi hutang-hutang kalian yang ada di pinjaman online. Oke, seperti biasa kita akan ngobrolin seputar pinjaman online ya, dan khususnya buat orang-orang yang lagi kalbai. Buat kalian yang lagi kalbai dan terlalu obses akan DC ini datang atau enggak, lebih baik kalian alihkan pikiran itu dan mikirin hal lain, yaitu gimana cara ngamanin HP kalian. Kenapa emang ada apa dengan HP kalian? Kenapa nggak malah memprioritaskan DC ini? Karena gini teman-teman, ya kita tahu lah ya sekarang itu sebagian besar aktivitas kita itu dihabiskan di HP ya. Sekarang udah serba digital, jadi hampir semua aktivitas itu ada di HP. Mulai dari email, ataupun banking, media sosial, sampai data pribadi ya. Semuanya itu pokoknya udah serba digital gitu. Seandainya kalian itu nggak mengamankan data-data kalian yang ada di HP, ada kemungkinan untuk terkena resiko yang lebih besar dibandingkan kalian mengamankannya. Nah, di sini akan saya bahas 4 hal sederhana yang menurut saya perlu untuk kalian lakukan ketika kalian meminjam di pinjaman online atau kalian itu galbay di dalamnya. Yang pertama itu adalah cek izin lokasi. Coba sekarang buka pengaturan HP kalian, terus lihat aplikasi pinjaman online yang pernah kalian install. Kalau misalnya aplikasi itu masih ada izin lokasi, padahal itu sudah nggak diperluin, matiin saja teman-teman. Biar apa ya? Biar aplikasi tersebut nggak bisa terus akses lokasi kalian secara real time gitu. Karena itu sudah nggak diperlukan ya. Terus untuk yang kedua itu coba cek izin kontak, galeri, dan penyimpanannya. Ini juga penting karena kadang kalian itu kan biasanya kalau install aplikasi biasanya ada izin akses, dan karena kayak males baca, udah izinkan aja, yang penting bisa langsung main aplikasi tersebut. Padahal di situ juga ada akses izinkan yang sebenarnya itu juga apa ya, kayak seakan-akan dia itu minta izin dari kalian, dan ketika kalian mengizinkan mereka bebas mengakses apa aja di dalamnya. Jadi ketika misal akses ke kontak, foto, atau file itu masih dapat izin, dan saat itu udah nggak diperluin lagi, better dimatiin aja sih teman-teman. Karena kayak semakin sedikit akses yang diberikan di aplikasi tersebut, yang akan lebih baik juga keamanan data pribadi kalian. Yang ketiga itu adalah kurangi gangguan telepon. Maksudnya gimana? Maksudnya seandainya nih setiap hari itu ditelepon oleh nomor yang nggak dikenal, yang nggak tahu dari mana asalnya, dan itu sampai ganggu aktivitas kalian, ya udah manfaatin aja fitur bawaan HP-nya. Kan sekarang udah banyak ya HP Android ataupun iPhone itu tuh punya fitur untuk membatasi atau membisukan panggilan dari nomor yang nggak dikenal. Jadi kalau misal ada nomor yang emang ganggu, blokir aja. Kalau saya pribadi sih ya, misal ada nomor yang nggak ke save kontak saya ya, itu langsung ya udah nggak usah diangkat gitu. Ngapain juga nggak punya urusan gitu kan? Ya meskipun itu kesannya kayak menyamaratakan, padahal itu hanya oknum-oknum tertentu aja, tapi itu lebih baik teman-teman daripada kalian mengangkat dan kalian kena mental gitu, ke trigger terus gitu. Dan kalau misalnya kalian melakukan hal tersebut, itu juga bukan untuk menghindari tanggung jawab, tapi biar kalian itu bisa memprioritaskan hal-hal yang sebenarnya itu penting. Biar kalian juga tetap bisa nyambung hidup, tetap kerja tanpa keganggu, tanpa kepikiran ya. Kita bisa cari penghasilan dan nggak stres setiap kali ada notifikasi dari HP. Seenggaknya selama mental kalian tenang, maka peluang memperbaiki kondisi keuangan kalian menjalani hari-hari juga tenang. Dan sebenarnya ketenangan batin dan pikiran itu juga nomor satu ya, untuk kita bisa terus melanjutkan hidup. Itu ya. Terus untuk yang keempat itu adalah jangan asal klik link yang diberikan, apalagi dari nomor yang nggak tahu. Kalau misal embel-embelnya, coba klik tautan berikut dan dapatkan hadiahnya. Itu juga sebenarnya hati-hati ya teman-teman, karena kalau emang hanya dengan klik terus bisa langsung atau dapat hadiah, orang-orang tuh udah pasti dijamin banyak yang udah kaya teman-teman.
Ya, nggak mungkin semudah itu. Jadi kalian lebih bijak aja ketika ada link dan itu disuruh klik, itu kalian menurut saya langsung abain aja. Jangan asal klik linknya. Karena masalah ini tuh sering banget disepelein. Biasanya ada pesan dari nomor yang nggak dikenal, terus isinya itu link dan kalian itu nggak tahu itu apa. Ya udah, biarin aja, diemin aja, nggak usah kepo-kepo banget. Kayak kalau kalian ngerasa itu nggak ada kaitannya sama hidup kalian, nggak usah dipencet teman-teman. Jangan mudah tergiur, jangan mudah tergoda. Takutnya itu malah menjerumuskan kalian ke masalah baru, padahal masalah kan kalian aja belum selesai. Tuh. Jadi kalau misal kalian merasa pernah ngeklik link yang mencurigakan, terus kemudian HP itu kayak ngerasa aneh ya, kayak tiba-tiba gimana-gimana sendiri, ganti password akun-akun penting ya teman-teman semuanya. Atau kalau misal ada tanda-tanda ya, perangkatnya itu masih aja nggak normal dan udah nyoba berbagai cara, udah coba ganti password di akun-akun pentingnya, ganti email, mobile banking dan lain sebagainya, masih tetap nggak bisa, masih tetap nggak mempan, kalian gunain jurus terakhir. Tapi ini juga konsekuensinya nggak main-main. Kalian melakukan reset pabrik atau factory reset. Dengan kalian reset pabrik, memang semua data-data yang ada di HP kalian itu akan hilang. Makanya sebelum kalian memilih langkah terakhir ini, amanin dulu data-data yang ada di HP kalian ini. Gitu. Dan ini betternya jadiin aja sebagai langkah terakhir setelah semua data penting itu udah dicadangkan. Jadi intinya teman-teman, kalau misal lagi galbay, banyak memang ya hal yang perlu ditanggung. Salah satunya itu adalah masalah privasi keamanan kalian. Karena kan nggak sedikit ya, cukup banyak teman-teman yang berbagi cerita kalau misal data pribadi disebarkan lah. Itu masalah privasi gitu yang harusnya nggak dibagikan ke pihak manapun gitu tanpa persetujuan kalian. Yang harusnya orang-orang yang nggak ada kaitannya kalian dihubungin, tapi malah dihubungin ya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi penting juga untuk memprioritaskan keamanan privasi kalian. Dan 4 langkah tadi itu cukup sederhana, jadi saya harap semoga kalian yang galbay di aplikasi pinjaman online bisa melakukannya. Mungkin itu saja penjelasan kali ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.